Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi kualitas jasa. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Purnomo Aji Pangestu dengan NIM 18211000050. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju slide pertama tentang peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Salah satu konsep yang memiliki kaitan erat dan berdampak langsung terhadap keberhasilan pendekatan service quality adalah sistem informasi. Bagian SIM atau Sistem Informasi Manajemen akan mendapatkan informasi dari keluhan dan pendapat. Yang pertama, pelanggan luar yang pernah merasakan pelayanan perusahaan atau external customer. Yang kedua, pelanggan perusahaan pesaing atau kompetitor customer. Yang ketiga, pelanggan yang ada di dalam perusahaan dalam melakukan pelayanannya kepada pelanggan di luar perusahaan atau yang dikenal dengan internal customer. Slide selanjutnya tentang peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang efektif melalui sistem informasi, setidaknya ada 5 petunjuk yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan. Yang kedua, menentukan di mana titik berat kualitas informasi. Yang ketiga, mengetahui sasaran pelanggan. Yang keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, menjangkau seluruh pegawai. Untuk slide selanjutnya tentang integritas sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan mendapat informasi? Yang pertama, sistem pencatatan internal. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran. Dan yang keempat, sistem pendukung keputusan pemasaran. Selanjutnya tentang mendengarkan konsumen, sebuah konsep dari sistem informasi kualitas jasa. Manfaat dari sistem informasi kualitas mendengarkan yang efektif. Yang pertama, mendorong dan memungkinkan manajemen untuk menyatukan suara-suara konsumen dalam membuat keputusan. Yang kedua, menemukan prioritas pelayanan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasikan prioritas perbaikan pelayanan dan memberikan pedoman dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya. Yang keempat, memperhatikan pengaruh dari langkah awal kualitas pelayanan dan investasi. Dan yang kelima, menawarkan pekerjaan berdasarkan data untuk pelayanan yang baik dan pelayanan sederhana yang benar. Selanjutnya tentang pendekatan untuk riset jasa. Ada 4 pendekatan yang dapat dipilih. Yang pertama, survei transaksi yang meliputi mystery shopping, new, baselining, endless customer survey, focus group interview, customer advisory panel, dan service review. Yang kedua, menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen. Yang ketiga, survei pasar total yang meliputi employee field reporting. Yang keempat, survei pegawai yang meliputi service operating data capture. Next, tentang keterlibatan personal dalam mendengarkan konsumen. Menerapkan sistem informasi kualitas telah menjadikan manajer mendengarkan konsumen sebagai keharusan. Namun hal ini tidak berarti menggantikan kemauan manajer untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Manajer sebaiknya juga terlibat secara personal dalam mendengarkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan tidak hanya itu saja, namun termasuk partisipasi dalam riset, fokus grup, dan lainnya. Untuk slide terakhir tentang mengembangkan sistem informasi kualitas jasa yang efektif.
Para Suraman dan Berry memberi 5 alat bantu dalam mengembangkan sebuah sistem kualitas jasa agar terus berkembang. Yang pertama, pengukuran harapan pelayanan. Yang kedua, penekanan pada kualitas informasi. Yang ketiga, menghimpun suara konsumen. Yang keempat, menyelaraskan kinerja pelayanan dengan kinerja bisnis. Yang kelima, menjangkau setiap pegawai. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.